Sobat investor Indonesia yang berbahagia, 41 tahun yang lalu ada seorang pemuda dari keluarga miskin. Begitu miskinnya dia sehingga ketika ada study tour, perpisahan ke Jogja, dia tidak mampu ikut. Dia satu-satunya siswa yang tidak bisa ikut karena tidak mampu membayar 50.000. Waktu pun berlalu, 41 tahun kemudian, pemuda itu sudah menjadi seorang investor saham yang sukses di Bursa Efek Indonesia. Sebuah kesuksesan yang melalui sebuah proses yang panjang, dan pemuda itu bernama Lo Keng Hong. Begitu suksesnya dia, hingga masyarakat menjulukinya sebagai Warren Buffett of Indonesia. Tentunya kita ingin tahu apa rahasia kesuksesan dari Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett of Indonesia. Selamat siang Pak Lo Keng Hong. Ya, selamat siang Pak Lukas. Kita tidak berjumpa Pak karena pandemi ini, baru kali ini kita berjumpa. Baik. Terima kasih juga Pak Lo Keng Hong sudah kembali memberikan inspirasi, berbagi pengalaman, ilmu-ilmu investasi saham kepada masyarakat, kali ini melalui online. Ini untuk pertama kalinya ya Pak Lo ya? Pak. Baik. Pak Lo lebih suka berdiri ya biasanya Pak Lo? Ya. Oke. Waktu presentasi saya selama ini nggak pernah duduk. Oke. Baik Pak Lo, kalau begitu waktu akan saya serahkan kepada Pak Lo. Kita Sobat Investor Indonesia, kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi investor yang sukses di Bursa Efek Indonesia bersama Bapak Lo Keng Hong, Warren Buffett of Indonesia. Ya. Silakan Pak Lo. Terima kasih Pak Lukas. Ya. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Pak Hasan Fauzi, Ibu Rina, Direktur Bursa Efek Indonesia, yang sudah mengundang saya untuk berbicara di CSME ini, untuk membagikan pengalaman berinvestasi selama 31 tahun di Bursa Efek Indonesia. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Lukas, ketika saya tamat SMA, saya tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah sehingga harus bekerja, dan saya meramar bekerja di bank. Dan diterima sebagai seorang pegawai tata usaha pada tahun 79 dengan gaji 20.700. Saya bekerja, kemudian saya punya waktu sore hari pulang kerja, jadi saya mengumpulkan uang. Saya kuliah di universitas yang murah, yang 1 bulan bayarannya 50.000. Jadi saya kuliah di situ, di universitas yang di Jakarta yang tidak punya kampus. Saya kuliah di seberang RSCM di Salemba, namanya SMA PSKD. Kalau siang dipakai untuk gedung sekolah, kalau malam kosong disewa oleh universitas, dan saya kuliah di sana. Saya bekerja selama 11 tahun di bank itu sangat disayangkan. Saya tidak naik-naik pangkat karena terus pegawai tata usaha terus, karena jadi pegawai tata usaha terus gajinya kecil terus. Saya beruntung pemerintah tahun entah 88 apa 89 saya lupa, ada Pakto yang mengizinkan bank-bank baru dibuka. Kemudian tentu saja saya tenaga kerja di bank menjadi mahal. Ya, banyak orang bank-bank baru mencari karyawan. Dan nasabah saya buka bank, dan saya diajak. Senang sekali saya bisa mendapatkan bayaran 200% lebih tinggi dari gaji saya sebelumnya. Ya. Waktu itu tahun 90 gaji saya kira-kira 350.000, saya dikasih gaji 1 juta dengan uang kesehatan 50.000, jadi 1.050.000. Saya senang sekali. Saya hidup hemat, hidup sederhana. Uang itu bisa saya
belikan saham. Ada orang punya uang, dia dikonsumsi, dia membeli atau taruh uang di bank. Saya enggak. 31 tahun yang lalu, saya punya uang, saya beliin saham di Bursa Efek Indonesia. Lama-lama, uang itu jadi besar. Ya, jadi besar. Ini ada gambar Universitas Harvard. Katanya ada 3.130 alumni Harvard yang punya uang 30 juta dolar ke atas. Kalau dikalikan 15.000 kurang lebih 450 miliar. Ada 1% alumni Harvard yang memiliki itu. Ini gambar saya tahun 2004. Ketika saya ke Boston, ke Harvard University. Saya berfoto dengan patung John Harvard. Ya. Saya kuliah di Universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Tuhan berkati saya melalui saham-saham yang saya beli di Bursa Efek Indonesia. Ini hari Rabu tanggal 21 Oktober saya buat slide ini. Di situ ada tulis market kapitalisasi di Bursa Efek Indonesia sebesar 5.927 triliun. Luar biasa ya. Ada 5.927 triliun nilai saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ini pun sudah turun dari tertingginya. Ini saham-saham, 10 saham yang kapitalisasi terbesar. Ada BCA yang nilainya 720 triliun nilai BCA. Kalau Bapak Ibu sekalian punya uang 7 triliun. Waduh, kaya sekali Bapak Ibu. Kalau punya uang 7 triliun. Tapi kalau diinvestasikan di bursa, uang Bapak jadi kecil. Kalau saudara punya uang 7 triliun, dibeliin saham BCA, 1% pun gak dapat loh. 1% perlu 7,2 triliun. Kalau Bapak punya uang 7 triliun, beli 1% pun nggak bisa saham BCA. Belum 1% duitnya udah habis, nggak bisa beli saham yang lain. Ini ada perusahaan namanya Apple, nilainya 2 triliun US dollar. Kalau kali 15.000 itu nilainya 30.000 triliun. 30.000 triliun. Ada satu orang yang tidak menghargai saham, namanya Ronald Wayne. Ronald Wayne, ya. Dia punya saham Apple 10%. Kalau sekarang dia masih pegang saham itu, nilainya 2 triliun US dollar, berarti 10% dia punya 200 miliar dolar. Dia jadi orang yang terkaya di seluruh dunia. Tapi karena dia bukan orang yang menghargai saham itu dijual. Nilainya hanya 800 dolar. Bukan 800 juta loh. Bukan 800 juta dolar, tapi hanya 800 dolar. Sangat disayangkan. Mengapa saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Karena harta karun, kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal. Bukan di bawah laut, nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang kaya, Bursa Efek lah tempatnya. Mengapa saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Karena perusahaan publik menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Ini ada Astra Internasional. 3 tahun yang lalu, dia punya karyawan ada 214.835 karyawan. Ada 214.000
orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra International. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Makin besar Bursa Efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ada begitu banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Ini ada Gojek, ada Grab, ya, ada puluhan juta lapangan pekerjaan tercipta. Siapa sih sekarang yang disebut pahlawan itu? Kalau dulu orang yang berani melawan penjajah Belanda, dialah pahlawan. Tapi sekarang kita sudah merdeka, Belanda sudah tidak ada lagi. Yang disebut pahlawan menurut saya adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Perusahaan publik banyak menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya. Jadi orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang, dialah pahlawan pada masa kini. Perusahaan publik juga membayar pajak yang besar. Ini contohnya BCA. Tahun 2018 dia membayar 6,8 triliun, tahun 2019 dia membayar 7,7 triliun. Dalam 2 tahun BCA sudah membayar pajak 14 triliun lebih. Pajak dipakai untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Kalau dulu kita ingin membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta, kita mungkin harus mengorbankan nyawa kita untuk melawan penjajah Belanda. Sekarang nggak perlu lagi mengorbankan nyawa kita. Cukup bayar pajak yang benar. Itu sudah membuktikan bahwa orang yang membayar pajak itu adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Ini adalah seorang Warren Buffett. Dia mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Kadang banyak masyarakat yang berpikiran kalau seorang investor saham itu adalah seorang penjudi. Tidak, masyarakat tidak pernah berpikir bahwa seorang investor itu bisa menjadi seorang pahlawan. Mengapa saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Karena Bursa Efek Indonesia menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa utama dunia bagi investor jangka panjang. Sudah terbukti. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Mengapa saya tidak taruh uang di bank? Karena bunganya kecil. Bunganya kecil, inflasi, barang-barang pada naik. Kalau kita taruh uang di bank, sebetulnya kita membuat diri kita miskin secara pelan-pelan. Karena nilai uang kita semakin hari semakin turun. Ya. Saya juga tidak beli obligasi karena obligasi bunganya juga tidak besar. Saya juga tidak beli emas. Ya. Ini, kata Warren Buffett, when we took over Berkshire, it was selling at 15. Harga saham Berkshire itu 15. Dan harga emas itu $20. Tetapi sekarang harga emas itu 1.600, di tahun 2012 emas 1.600 dan harga saham Berkshire 1.200. Tapi sekarang harga saham 2019, harga emas 1.250 dan harga saham Berkshire $305.000. Jauh lebih menguntungkan membeli saham daripada membeli emas. Saya juga tidak pegang dolar. Ya. Biasanya orang yang pegang dolar itu suka mengharapkan yang buruk yang terjadi. Beda dengan orang yang pegang saham. Dia selalu mengharapkan hal-hal yang baik terjadi, pandemi lekas berlalu, ekonomi Indonesia kembali menguat, supaya harga-harga saham juga meningkat. Kalau situasi yang buruk terjadi, maka harga saham juga akan turun. Ini ada satu buku, Who Wants to Be a Smiling Investor, karangan Pak Lukas.
buku yang sehat untuk kita belajar saham. Dalam buku itu ada satu kata bunyinya, saham is the best choice. Saham is the best choice. Hampir 99 masyarakat kita tidak percaya dengan kalimat ini, saham is the best choice. Masyarakat masih lebih senang menaruh uangnya di bank, masyarakat lebih senang uangnya dibelikan properti dari dibelikan saham. Jadi kata-kata saham is the best choice itu masih tidak dipercaya oleh 99 masyarakat kita. Membeli saham itu halal, jadi jangan takut ada fatwa dari MUI. Ini ada 2 orang kaya di dunia, pakaiannya sederhana. Ya. Dia tidak pakai jam tangan Rolex, dia tidak pakai berlian karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Ya. Menjadi kaya itu penting. Kelihatan kaya tidak penting. Ya. Menjadi kaya itu penting. Kelihatan kaya tidak penting. Tapi masyarakat lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Orang yang ingin kelihatan kaya tentu saja menghabiskan banyak uang. Sehingga membuat dia tidak bisa kaya. Ini juga ada satu orang juara dunia, Mike Tyson. Ketika dia menjadi juara dunia, dia mendapatkan penghasilan 400 juta dolar, kira-kira 6 triliun. Tapi karena konsumtif, karena boros, akhirnya uang itu habis. Ya, jadi dari gembel menjadi kaya, kemudian balik lagi gembel karena hidupnya konsumtif. Ini ada satu fund manager yang ketika tahun 2008 krisis subprime mortgage, dia menghabiskan uang masyarakat 65 miliar dolar, kira-kira mungkin 1.000 triliun. Ya. Krisis saat ini yang akan mengungkapkan siapa diri Anda sebenarnya, pemenang atau pecundang. Kalau situasi baik, semuanya juga kelihatan baik. Kapan karakter orang itu terlihat? Ketika krisis. Ketika krisis, baru kita tahu bahwa dia itu seorang pemenang atau seorang pecundang. Orang yang tidak dapat menggandakan uang, ini terinspirasi dari orang yang bisa menggandakan uang. Katanya, orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya. Bukan pengikutnya yang kaya, tapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Banyak orang sekarang mencari follower sebanyak-banyaknya. Hati-hati, nanti saudara dimanfaatkan oleh orang yang punya banyak follower. Saya tidak mau mempunyai seorang follower satupun. Ya. Tapi ketika kita membeli saham, kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Jangan beli kucing dalam karung. Ya. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Dia tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Apa saja yang harus kita ketahui? Pertama, jangan pernah membeli saham perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Kalau Anda mempercayakan uang Anda kepada orang seperti ini, uang Anda akan habis. Emiten yang GCG untungkan investor. Belilah perusahaan yang usahanya bagus dan labanya besar. Contohnya Unilever. Ya. Labanya, ekuitasnya 5,2 triliun. Labanya 7,3 triliun. Artinya return on equity-nya 140% kira-kira ya. Nanti dihitung lagi yang tepat. Ketika kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita cetak uang, tentu kita bisa ditangkap.
Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama seperti kita memiliki mesin pencetak uang. Dalam kurun waktu 35 tahun, kinerja saham Unilever Indonesia terus melesat. Jika ada seorang investor membeli 1.000 lembar saham pada saat IPO seharga 3.175 per lembar, saat ini nilai investasinya bernilai 5 miliar. Dalam 3 bulan terakhir rata-rata 2 juta lembar saham Unilever diperdagangkan setiap harinya. Jelas Heman Baksi di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Kalau 35 tahun yang lalu kita membeli saham Unilever sebesar 1.000 lembar di harga 3.175, kita mengeluarkan uang 3.175.000. Kita tidur selama 35 tahun. Ketika kita bangun, uang kita jadi 5 miliar. Ya. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang tidur bukan saja mendapatkan cuan yang besar. Tidur juga bisa meningkatkan imunitas sehingga bisa terhindar dari COVID-19. Belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Ini contoh laporan keuangan BRI. Ya. Labanya di tahun 2015 25 triliun, meningkat menjadi 26 triliun, kemudian 29 triliun, 32 triliun, dan 34 triliun. Yang terakhir, belilah perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah. Ya, ini contohnya Penin Finansial, harga sahamnya 192, nilai buku per sahamnya 740, berarti dia at discount. Labanya kurang lebih Rp50, artinya price earning ratio-nya 3,8 kali. Ini perusahaan yang valuasinya murah. Nah, ini contoh perusahaan yang valuasinya mahal. Ini perusahaan rugi. Ya, kalau kita lihat laporan keuangan 30 Juni, dia rugi 4,9 miliar. Tetapi valuasinya sangat mahal, yaitu harga sahamnya 5.250, sedangkan nilai buku per sahamnya hanya 217. Orang terkaya di dunia ini, Jeff Bezos, dia bertanya kepada Warren Buffett, "Your investment thesis is so simple," begitu sederhana. "You are the second richest guy in the world and it is so simple. Why doesn't everyone just copy you?" Ternyata investasi Warren Buffett itu begitu sederhana. Sangat sederhana dan gampang. Orang tinggal jiplak aja, gampang sekali. Saya berkesempatan mengvisit perusahaan tambang batubara terbesar nomor 3 di Indonesia, Kideco Jaya Agung. Anak perusahaan dari Indika Energy. Tahun 2016 harga batubara jatuh di harga terendah, sehingga saham ini diperdagangkan di harga terendah 106. Dan saya membeli perusahaan ini. Menjadi pemegang saham yang terbesar nomor 4 di Indika Energy. Saham itu saya pegang 2 tahun. Ya. Di awal 2018 harga batubara naik dari $50 menjadi $100. Indika Energy akan untung besar hingga harga sahamnya pun naik menjadi 4.550 yang tertinggi. Dan pada saat di 4.000 lebih itu saya menjual. Dan pada saya menjual itu, di samping saya ada Pak Lukas yang mendengar saya terus menjual saham itu. Ini investment philosophy, invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Berinvestasilah di saat semuanya buruk. Kalau situasinya buruk, semuanya jadi murah. Beli, simpan, dan jualah, tunggu sampai semuanya bagus dan kita akan dapat keuntungan yang besar, jadi kaya. Saya juga pernah membeli saham Indakiat di awal 2017, harga sahamnya 1.000 ya. Valuasinya murah sekali, hanya PI 1 kali. Kemudian naik dia menjadi 20.000 ya. Saham Indakiat telah memperkaya saya, teman-teman saya yang mengikuti saya, dan investor saham yang memilikinya. Ini ada gambar dari Pak Lukas, ada seorang koruptor bilang, "Wah, uang korupsi saya kalah banyak." Oh ya pasti, ya pasti.
Tidak mungkin seorang koruptor bisa mengalahkan seorang investor di Bursa Efek Indonesia. Orang-orang yang ketangkep oleh KPK, ketangkep dengan uang sedikit ya. Waduh, janganlah jadi seorang koruptor. Lebih baik jadi seorang investor di Bursa Efek Indonesia, dapat uangnya banyak ya. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini, betapa mudahnya mendapatkan uang di Bursa Efek Indonesia ya. Betapa mudahnya mendapatkan uang di bursa. Ini contoh dari Warren Buffett. Warren Buffett cuan 600 triliun. Wih, luar biasa ya. Beli saham Apple satu macam untungnya 600 triliun. Coba mau dagang apa? Yang bisa untung 600 triliun beli satu saham. Mau usaha dagang pisang goreng bisa 600 triliun untungnya? Nggak mungkin. Ketika saya datang ke sini, ada teman saya telepon saya menawarkan peluang bisnis. Saya jawabnya apa? Saya jawab, bisnis apapun udah saya nggak mau lihat lagi. Semua bisnis yang orang tawarkan ke saya udah saya anggap sampah semuanya, nggak bakalan mau. Orang itu bilang begini sama saya, oh gitu ya Pak ya. Kaget ya saya bilang gitu. Semua yang you tawarkan saya udah saya anggap sampah semua bisnis lain. Nggak mau, ngapain usaha yang lain capek-capek. Lihat tuh, Warren Buffett sekali beli saham Apple, cuannya 600 triliun. Mau dagang apa yang mudah? 600 triliun kerja keras? Enggak, cuma tidur aja. Sahamnya naik sendiri. Saya pernah berkesempatan mengunjungi tambang batubara yang besar, Kaltim Primakol. Welcome to Kaltim Primakol. Ini salah satu pits yang besar ya, tambang batubara. Apa kunci rahasia keberhasilan? Yaitu dalam bukunya Pak Lukas ada tulisan Rip Van Winkle Investing, disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving, 1819. Ia suka tidur, suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal dunia. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Strategi Warren Buffett yang ke-44, do nothing investing. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Ya, ini karya dari Pak Lukas dan pelukis Tom Dean. Ini juga karya dari Pak Lukas dengan pelukis Tom Dean mengatakan strategi Warren Buffett yang ke-7 adalah tidur itu kaya. Ya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Ya. Katanya portfolio kita itu sedikit berubah, hanya sedikit mengalami perubahan. Kita mendapatkan uang lebih banyak ketika sedang ngorok daripada sedang aktif. Luar biasa loh. Warren Buffett mengatakan dia mendapatkan uang lebih banyak ketika sedang ngorok daripada sedang aktif bekerja. Ini contoh harga saham IPO BCA 1.400 per saham, ya, listing 20 tahun yang lalu dan sudah split 3 kali jadi 1 menjadi 8. Jadi kalau tanggal 18 Oktober harganya 29.500 dikali 8. Dulu yang kita beli 1.400, hari ini sudah menjadi 236.000 dengan capital gain 16.757%. Luar biasa ya. Kalau kita beli untungnya 16.757%. Kerja keras enggak. Cuman perlu tidur. Kalau kita melek, malah kita bisa terpancing untuk jualan.
Ini masih ingat Rudy Hartono, ya, maestro bulu tangkis Indonesia yang menjuarai All England 8 kali. Pak Lukas menggambarkan di bukunya tentang Rudy Hartono karena Pak Lukas orang yang hobi main bulu tangkis. Dari muda sampai usia sekarang masih main bulu tangkis. Udah cedera kakinya tetap masih main. Dia bilang, apa rahasianya? Apa rahasia kesuksesan Rudy? Selain berteknik tinggi dan bermental juara, Rudy selalu siap bertanding dalam waktu yang panjang. Investor saham bisa disamakan dengan atlet, tidak sekedar punya teknik skill yang bagus dalam memilih saham, tapi juga stamina atau staying power investasi. Saya tidak punya hutang. Mengapa saya tidak mau berhutang? Karena orang yang berhutang ketika krisis datang seperti pandemi COVID-19 akan mengalami kesulitan dan kebangkrutan. Tetapi orang yang tidak mempunyai hutang akan kuat bertahan. Di dalam pasar modal ada dua pendekatan, yaitu fundamental dan technical. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisis technical hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete. Yang penting ekornya masih bergerak naik turun. Ini ada satu buku, Intelligent Investor, yang dibaca oleh Warren Buffett ketika usianya 19 tahun. Di dalam buku ini ada kata dari Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett, dosennya Warren Buffett. Dia bilang, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it's popular. Jadi pendekatan ini technical itu adalah fallacious, yang artinya tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Warren Buffett pun mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong tidak bermakna. Dalam gambarnya yang Pak Lukas buat, dikatakan strategi Warren Buffett yang ke-55 tidak perlu analisis teknikal, kata Warren Buffett. Wah, seorang investor di Bursa Efek Indonesia pun dapat penghargaan. Ya. Pak Lukas menggambarkan saya tiap hari duduk di rumah, ya. Tapi karena membaca, tapi karena Pak Lukas belum waktu menulis ini belum pernah ke rumah saya, jadi tidak tahu padahal rumah saya seperti ini, ya. Setiap pagi saya membaca koran, 4 koran, membaca laporan keuangan, membaca website Bursa Efek Indonesia, aksi-aksi korporasi dari Bursa Efek Indonesia. Dulu website Bursa Efek Indonesia jelek sekali. Ketika saya klik, lama sekali muter-muter, menyita waktu saya banyak sekali. Tapi sekarang website Bursa Efek Indonesia itu cepat. Begitu saya klik, langsung keluar. Begitu saya klik, langsung keluar. Ya, nggak pakai jeda waktu lagi harus menunggu. Ya. Setiap hari saya baca aksi-aksi korporasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kira-kira ada 200 pengumuman setiap hari. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Ada seorang yang gemuk, baca 1 buku, dengan anak kecil baca 4 buku, ternyata anak kecil ini lebih berat daripada orang yang gemuk hanya membaca 1 buku. Ini rahasia dari Warren Buffett. Bagaimana Warren Buffett berhasil berinvestasi menjadi orang yang terhebat di dunia dalam berinvestasi saham, yaitu you have to read Jillian Corporate Annual Report. Ya. Pak Lukas menuliskan rahasia strategi Warren Buffett 85, nomor 85. Kamu harus membaca laporan keuangan yang sangat banyak sekali. Itu kunci suksesmu. Nggak ada jalan lain untuk menjadi seorang yang berhasil di Bursa Efek.
hanya setiap hari harus membaca yang laporan keuangan perusahaan publik yang sangat banyak dan sangat mendalam. Ada orang berusia 100 tahun tapi masih dibutuhkan ya. Tapi ini pendapat Warren Buffett, kalau kamu, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja sampai mati. Ada 5 hal yang saya tidak punya. Saya tidak punya kantor, tiap hari duduk di taman, dari pagi sampai malam, melakukan 3 hal, yaitu RTI, reading, thinking, dan investing. Yang kedua, saya tidak punya pelanggan satupun, tidak punya follower satupun. Yang ketiga, saya tidak punya karyawan satupun. Secara langsung, secara tidak langsung banyak. Seperti saya punya saham Petrosi 15%, Petrosi memiliki karyawan 5.000, artinya secara tidak langsung saya punya 750 karyawan di Petrosi. Saya tidak punya bos dan partner satupun. Yang kelima, saya tidak punya utang 1 rupiah pun. Ada 5 hal yang saya tidak punya. Tidak punya kantor, tidak punya pelanggan, tidak punya karyawan, tidak punya bos dan partner, tidak punya utang 1 rupiah pun. Wah, berkat Tuhan itu ajaib dalam hidup saya. Ya. Seseorang yang tidak punya, dia mau jadi seorang yang kaya, harus punya kelima ini. Dia harus punya tempat usaha, dia harus banyak pelanggan, dia harus punya karyawan banyak untuk membantu dia harus punya partner, punya bos, atau dia punya utang dalam perusahaan. Tapi saya tidak punya kelima hal ini. Punya harta melimpah, ada 1 hal yang tidak bisa dibeli oleh Warren Buffett. Apa itu? Yaitu waktu. Dia punya uang banyak tapi dia tidak bisa beli waktu. Waktu bukan uang. Ada pepatah yang mengatakan time is money. Tapi menurut saya waktu, time is not money. Waktu bukan uang. Waktu lebih bernilai daripada uang. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Tapi waktu yang telah berlalu tidak bisa kembali lagi. Waktu kita adalah hidup kita. Seorang investor saham bisa memiliki banyak waktu dan banyak uang. Seorang investor saham sangat berbahagia bisa memiliki keduanya. Bisa memiliki banyak uang dan banyak waktu. Being rich is having money, being wealthy is having time. Kata Pak Lukas dalam bukunya, waktunya dipakai untuk berjalan-jalan keliling dunia. Sampai ke Cape of Good Hope, Tanjung Harapan. Itu letaknya jauh sekali di Afrika paling selatan. Pergi ke sana jauh sekali. Tapi sampai di sana nggak ada apa-apa. Padahal tempat ini terkenal sekali. Kalau kita punya buku di SD, selalu disebut ada Tanjung Harapan. Saya 3 tahun yang lalu ikut Berkshire Hathaway annual meeting bersama-sama dengan Warren Buffett. Ini rumahnya Warren Buffett. Di seberangnya ada rumah yang mau dijual. Sebetulnya kalau tidak ada pandemi, Maret yang lalu saya sudah beli dan saya sudah tinggal di sana. Tapi karena ada pandemi, nanti tunggu pandemi usai. Nanti saya tinggal di sana dan saya bisa menjadi tetangga dari Warren Buffett. Ini stick yang kesukaan Warren Buffett. Satu hari sekarang ada debat antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ini yang makan malam bersama saya ini adalah istri dari kandidat Presiden John McCain yang dulu debat dengan Obama. John McCain, tapi John McCain kalah dan istrinya Cindy McCain datang ke Indonesia, ke Jakarta, dan saya diundang makan oleh beliau. Investor saham diundang makan. Ini Cindy John McCain. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Rahasia suksesmu itu terletak dari apa yang kau lakukan setiap hari. Jadilah pelaku pasar modal yang berintegritas dan beretika, maka Anda akan dihormati masyarakat. Jadilah seorang pelaku
pasar modal yang dihormati. Bukan seorang pelaku pasar modal yang pekerjaannya tipu sana tipu sini. Jadilah pelaku pasar modal yang dihormati. Karena adanya corona, pemerintah menganjurkan agar melakukan study and work from home. Ternyata ini sudah saya lakukan selama 24 tahun. Ini beliau, Carlos Slim, pernah menjadi orang terkaya di dunia. Dia mengatakan, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Siapapun yang tidak berinvestasi sekarang, dia kehilangan kesempatan yang luar biasa. Terakhir, belilah saham ketika sedang pandemi. Jangan tunggu pandemi usai karena Anda akan ketinggalan dan harga saham sudah naik tinggi. Inilah sharing saya mengenai berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Loh Keng Hong. Sobat Investor Indonesia, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Pak Loh Keng Hong. Oke, kita bisa lihat ini adalah sebuah foto Pak Loh Keng Hong di rumahnya. Saya yang mengambil foto ini. Ini Pak Loh Keng Hong sedang menganalisis berita atau laporan keuangan perusahaan. Ya. Beliau sangat teliti, sampai-sampai perlu membeli kaca pembesar supaya tidak keliru. Kalau keliru 0,1 atau 2 kan repot. Price earning ratio terbacanya 4, tapi sebenarnya 400, nah kan repot. Jadi Pak Loh orangnya sangat teliti. Ini juga boleh dicatat, salah satu kunci sukses adalah Anda harus beli kaca pembesar supaya Anda teliti. Oke, ini foto ini menunjukkan bahwa Pak Loh tidak beli kucing dalam karung. Pak Loh sukses bukan karena kebetulan. Pak Loh sukses karena bisa menghitung. Saya teringat tahun 1998 ya Pak Loh. Ketika Pak Loh membeli sebuah saham yang membuat Pak Loh menjadi sukses seperti hari ini, saham United Tractor. Saham itu ternyata revenue-nya masih ada sekitar 2 atau 4 triliun ya waktu itu Pak. Laba operasionalnya masih 1 triliun, tapi laba bersihnya minus 1 triliun, karena perusahaan ini ada kerugian kurs. Nah, Pak Loh dengan cermat menghitung bahwa sebenarnya ini perusahaannya masih bagus, yang punya prospek. Akhirnya Pak Loh membeli, menaruh semua uangnya di saham ini. Pak Loh membeli di harga Rp250, menjual kembali, tidur selama 6 tahun, dan menjualnya di harga sekitar 15.000. Dan kesuksesan ini kemudian diulang oleh Pak Loh di saham-saham yang lain. Ya, sehingga Pak Loh menjadi sukses seperti hari ini. Jadi kemampuan menganalisis itu adalah kunci sukses seorang Loh Keng Hong. Next. Nah, ini kertas tadi Pak Loh sudah cerita tentang saham Indakiat yang Pak Loh beli di harga 1.000, jual di harga rata-rata 10.000, ada yang jual di 6.000, ada yang jual di 20.000, rata-rata 10.000. Mendapat keuntungannya luar biasa besar, ratusan miliar, hanya karena coret-coretan di kertas seperti ini. Karena bisa menghitung. Next. Tapi Pak Loh juga punya hobi, mirip dengan idolanya, gurunya Warren Buffett. Nah, ini hidup yang balancing, yang beliau suka bernyanyi dan bermain gitar. Next. Ini adalah apa yang dipraktekkan oleh Pak Loh. Buy what you know what you buy. Selalu membeli saham yang Pak Loh ketahui dan mengetahui apa yang Pak Loh beli. Saham-saham yang dibeli Pak Loh adalah saham-saham yang beliau kenali dengan baik. Next. Ini adalah contoh bahwa Pak Loh tidak membeli banyak saham. Saya sebagai orang yang beruntung dipercaya Pak Loh untuk menulis buku tentang Pak Loh, saya bisa menghitung berapa saham yang Pak Loh pegang yang memberikan return yang besar. Kalau saya hitung, tidak lebih dari 15 saham yang keuntungannya besar. Jadi Pak Loh tidak harus selalu memukul bola yang datang kalau kita bermain baseball, tapi Pak Loh betul-betul menunggu saat yang tepat untuk membeli perusahaan-perusahaan yang
harganya sangat murah. Harganya sangat murah. Next. Ini adalah salah satu keunggulan Pak Lo yang menurut saya tidak dimiliki oleh banyak orang, yaitu bisa mengontrol emosi. Beliau adalah orang yang sangat bisa mengontrol emosi. Ketika harga saham naik banyak, beliau juga tidak euforia. Ketika harga saham turun banyak, beliau juga tidak merasa terpuruk. Ya. Bisa mengontrol emosi adalah salah satu kunci sukses sebagai seorang investor saham. Next. Kesabaran juga salah satu keunggulan dari Pak Lo. Bagaimana Pak Lo bisa mendapatkan keuntungan sampai ratusan persen, ribuan persen bahkan, ya. Karena kesabarannya. Pemikirannya simpel aja. Kalau baru untung 10% kita sudah jual, kita nggak mungkin bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari itu. Kalau 50% kita udah jual, kita nggak mungkin bisa mendapatkan keuntungan lebih dari itu. Next. Nah, ini adalah yang tadi Pak Lo katakan, tidur adalah kunci sukses. Dengan tidur, kita memberikan waktu pada saham yang bagus untuk bertumbuh. Ya. Next. Kalau tadi Pak Lo mengatakan dia membaca, berpikir, dan berinvestasi. Saya mencoba untuk merangkum. Apa yang dilakukan Pak Lo adalah read itu untuk mendapatkan knowledge, think dan invest itu untuk mengasah skill kita, dan kalau itu kita lakukan terus-menerus, ada continuous improvement, maka kita akan mendapatkan wisdom. Jadi untuk sukses seperti Pak Lo, Anda harus punya knowledge, Anda harus punya skill, dan Anda harus punya wisdom. Terima kasih Sobat Investor Indonesia. Kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan, saya pilihkan yang pertanyaan menarik-menarik. Pak Lo mungkin bisa langsung jawab aja. Pertanyaan pertama dari Hafid Alfani, ini mudah dijawab, mungkin saya bisa jawab Pak. Apakah Pak Lo bisa sekaya sekarang kalau tidak berinvestasi di saham? Saya bisa tolong jawab Pak, tidak gitu ya Iya, Pak ya? pasti tidak ya. Ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa saham is the best investment alternatif. The best choice. The best choice. Jadi sampai hari ini Pak Lo masih memegang teguh prinsip itu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tony, bagaimana strategi Pak Lo dalam money management dan menyusun portfolio saham? Berapa cara pembagian persentase satu saham maksimum dalam portofolio? Kenapa Pak Lo sangat menyukai sektor komoditas? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Saya banyak mendapatkan keuntungan dari sektor komoditas. Kalau dulu ada PT Timah, ada Indika Energi, perusahaan tambang batu bara, ada Indakiat, Pulp and Paper, juga komoditas. Karena komoditas itu berfluktuasi. Kadang harga batu bara $100, kadang harga batu bara $50. Ketika harga batu bara $50, harganya pun turun jadi 106 seperti itu. Tapi harga batu bara yang turun $50, satu hari bisa mentah lagi ke $100. Jadi saya membeli batu bara ketika lagi bad time, lagi harganya murah, saya beli, saya simpan, karena saya tahu ini namanya komoditas, satu hari harga sahamnya akan kembali ke 100. Ketika 100, perusahaan tambang batu bara untung besar, harga sahamnya naik 4.000%, dan saya jual. Kalau saya beli sektor yang lain mungkin tidak bisa dapat capital gain yang sehebat itu. Tentu saja saya suka komoditas karena bisa mendapatkan capital gain yang sangat besar. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Lo. Ada pertanyaan berikutnya dari Sulistianti. Siang Pak Lo Keng Hong, boleh kasih sedikit tips bagaimana strategi investasi di pasar modal pada masa pandemi seperti sekarang ini? Strategi pandemi seperti yang saya sudah sampaikan. Belilah di saat pandemi, karena pandemi ini harga-harga saham turun, uang kita seluruhnya kita belikan saham, tapi tentu saja perusahaan yang bagus dan murah, harus ada syaratnya.
Semua uang kita belikan saham. Nanti setelah pandemi usai, vaksin, pandemi usai, maka harga saham itu akan naik. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Jadi itu strateginya, beli sekarang. Ketika pandemi usai, harga sahamnya udah naik terbang, semuanya balik ke harga yang semula. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Itu strateginya, beli sekarang, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Lo. Ada lagi pertanyaan dari Arbitra Hutas Suhut. Krisis ini menimbulkan kerugian dari berbagai sektor saham. Mungkin harganya maksudnya turun. Menurut Pak Lokengho, sektor apa yang lebih cepat pulih seiring dengan normalnya kondisi? Lebih cepat pulih ya. Mungkin komoditas pulih, perbankan pulih kembali. Ya. Rasanya pandemi ini tidak begitu parah buat perusahaan publik. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan berikutnya, oke, dari Gama Paksi Baskara Pak, ingin bertanya, pada saat awal Bapak memulai sebuah investasi di sebuah saham, dan Bapak sudah menganalisis saham tersebut, bagaimana metode yang Bapak pakai untuk menempatkan dana? Apakah dollar cost averaging, maksudnya mungkin masuk bertahap, ataukah lamsam ya Pak, sekaligus beli banyak? Kalau kita sudah mendapatkan perusahaan yang bagus dan murah, sebetulnya harus kita dorong semuanya. Uang kita ada berapa langsung kita belikan. Karena kalau kita beli saham yang bagus dan murah, kemungkinan kita beli turun di bawah lebih sulit daripada dia. Karena perusahaan yang bagus dan murah lebih berpotensi naik daripada dia turun. Jadi kalau kita memang punya uang, ya ada berapa ya kita belikan saham aja. Tapi harus memenuhi syarat itu, perusahaan itu bagus dan murah. Kalau kita sudah ketemu Mercy yang dijual di harga Innova, jangan tunggu, hajar semuanya duitnya, semua habis. Karena lebih mungkin si harga saham itu naik daripada turun. Karena kita sudah mendapatkan sebuah Mercy dijual di harga Innova, jangan tunggu lagi. Semuanya dorong. Ya, terima kasih Pak Lo. Pertanyaan berikutnya dari Nikadek Laksmi, Pak. Selamat siang Pak Lo. Tahun lalu CMSE saya belum bisa ikut. Namun tahun ini secara online saya akhirnya bisa ikut. Pertanyaannya adalah, boleh di-sharingkan Pak, bagaimana Bapak bisa mengenal saham? Dulu kan mungkin belum seluas ini informasinya. Kemudian bagaimana peran pasangan di dalam kesuksesan Bapak berinvestasi di pasar modal sehingga sukses seperti sekarang ini? Mungkin maksudnya istri ya Pak, atau dulu pacar mungkin Pak. Silakan Pak Lo. Pertama kali saya mengenal pasar modal itu, saya bekerja di bank, hanya ikut-ikutan. Teman-teman pada beli saham, saham pada booming, saya hanya ikut-ikutan. Jadi saya tidak tahu, saya juga beli kucing dalam karung. Ikut-ikutan. Pertama kali saya beli saham, IPO Gajah Surya Multifinance, begitu saya listing, saya ingin jual, harganya anjlok, saya rugi. Yang kedua kali saya beli saham IPO Astragrafia, listing nanti saya jual, ternyata listing juga turun, jadi rugi juga. Jadi pertama kali ya ikut-ikutan teman, karena sekantor pada beli saham, dan saya lihat juga saham itu sangat menguntungkan, naiknya gila-gila, jadi saya tertarik, tergiur. Mengenai pasangan, ya. Saya bersyukur sekali, istri saya sangat percaya kepada saya. Semua keputusan di tangan saya. Bersyukur sekali. Andai kata istri saya tidak mempercayakan saya, mungkin saya tidak bisa jadi seperti hari ini.
Dan saya lihat banyak ibu-ibu yang memegang uang keluarga. Semua uang dipegang sama istri. Sehingga si bapak ini apapun jadi bodoh. Si suami jadi bodoh karena dia mau beli apapun, beli saham tidak dikasih sama istrinya. Ya. Tapi saya bersyukur istri saya sangat percaya kepada saya sehingga saya bisa seperti ini karena ada peran istri saya. Coba kalau istri saya dominan, uang keluarga dipegang sama istri saya, mungkin saya jadi suami yang bodoh. Kira-kira begitu Pak, saya bersyukur punya pasangan yang mempercayakan uang keluarga kepada saya. Ya, terima kasih Pak Lo. Pertanyaan dari Edgar Diharja, Pak. Selamat siang Pak Lo. Saya value investor dari Surabaya. Ketika Pak Lo membeli sebuah saham bagus yang menurut Bapak under value, berapa tahun ekspektasi Bapak hold saham itu sampai saham itu kembali ke harga yang menurut Bapak wajar? Saya membeli Mercy harga Innova atau Mercy harga Avanza. Tapi saya tidak tahu kapan dia bisa kembali jadi harga Mercy lagi. Jadi yang saya tahu hanya saya beli Mercy harga Avanza nih murah sekali. Ya. Saya membelinya dan kembali ke harga Avanza, ke harga Mercy saya tidak tahu kapan. Tapi saya beruntung, saya pegang Indica Energy. Dia balik ke harga dari 100 ke naik ke 4.000 hanya perlu waktu 2 tahun. Saya beli Indakiat naik dari 1.000 ke 20.000 hanya perlu 1,5 tahun. Itu menurut saya sangat cepat sekali. Jadi saya hanya membeli Mercy harga Avanza, naiknya kapan saya tidak tahu. Saya hanya punya kesabaran untuk menunggu sampai kapan dia naik. Naiknya kapan saya tidak tahu. Oke. Terima kasih Pak Lo. Pertanyaan dari Amar Caniago, Pak Lo. Ingin bertanya, Warren Buffett sering mengatakan, ini salah satu quote-nya Warren Buffett, "It is far better to buy wonderful companies at fair price than fair business at wonderful price." Oke, saya ulangi ya Pak. "It is far better to buy wonderful company at fair price than fair company at wonderful price." Apakah Pak Lo sependapat dengan statement beliau? Sebab menurut saya melihat saham-saham Pak Lo ada yang menurut saya perusahaannya fair, tapi Bapak belinya di wonderful price. Wah, saya rasanya nggak pernah beli perusahaan yang biasa wonderful price, nggak mungkin. Semua yang saya beli saham-saham saya at diskon besar, at diskon besar. Contohnya, saya punya perusahaan yang kurang begitu bagus, misalnya perusahaan tongkang batubara terbesar di Indonesia, MPSS. Perusahaan itu kurang begitu bagus. Tapi saya kan belinya 300. Kalau kita buka search di Google, Indica Energy membeli MPSS itu 1.630. Saya membeli 300. Selalu at discount, nggak pernah saya beli at wonderful price. Yang saya lakukan selama ini adalah beli wonderful company at discount. Nggak mungkin saya, itu pasti keliru. Nggak mungkin saya beli perusahaan yang biasa wonderful price, nggak mungkin. Semua saham saya semua saham diskon semua, saham murah semua. Ya, mungkin yang dimaksud wonderful price di sini dengan harga diskon, Pak. Oh, harga diskon ya. Oke. Maksud saya, saya pikir wonderful price itu harga yang mahal, enggak ya? Ada diskon ya, oke. Jadi Pak Lo juga ada membeli saham yang mungkin fair aja sahamnya, tapi harganya wonderful. Seperti tadi sudah jelasin ya. Ya, ada juga yang seperti kurang itu. Bagus, tapi diskon besar. Ya, tapi tentunya Bapak juga pernah membeli wonderful company gitu ya. Seperti Indica Energy, untung 4.000% dalam 2 tahun, beli Indakiat, naik 1.900%.
atau beli United Tractor ya bisa, tapi Iya, ada juga company-company yang saya menunggu betul. lama belum naik ya. Ya. Ada Jadi yang cepat, mhm, ada yang perlu waktu lama. oke. Wonderful company at wonderful price ya Pak. Iya, contoh-contoh yang tadi Bapak berikan. Wonderful price maksudnya harganya Bagus, murah. Oke, murah, oke, setuju murah. itu. Ya itu yang saya lakukan. Saya kira tadi harganya mahal gitu, nggak mungkin kalau saya Tidak beli Pak. harga mahal. Ya, pertanyaan terakhir dari Janet Gowito Pak. Halo Pak Lo, mau tanya sedikit, kebetulan saya baru berinvestasi di pasar saham. Saya berencana mengadopsi konsep atau strategi value investing seperti Bapak. Tapi saya hanya tahu apa kriteria Bapak untuk menentukan waktu yang tepat untuk menjual saham. Benchmarknya apa? Nah, ini menarik nih Pak. Jadi kapan menjualnya? Kapan waktunya menjual ya? Sederhana Pak. Ketika kita mendapatkan perusahaan yang Mercy dijual harga Avanza, Mhm. kapan jualnya? Ya tunggu balik lagi ke harga Mercy Pak. Hmm. Iya. As simple as that ya. Berinvestasi di saham itu sangat mudah. Mhm. Lulusan SD saja bisa menjadi orang yang Mhm. piawai di dalam berinvestasi di saham. Contohnya Hmm. saya kuliah dulu di Fakultas Sastra. Saya nggak ngerti soal keuangan, ekonomi makro segala macam, saya nggak ngerti. Saya cuma tahu saya lulusan Fakultas Sastra. Saya adalah seorang sastrawan. Ya. Hmm. Rektor saya Sultan Takdir Salisyabana, seorang pujangga. Jadi Iya. berinvestasi saham sangat murah sekali. Seperti Jeff Bezos tadi bilang ke orang, very simple, sederhana sekali Pak. Iya Pak. Pak Lo, kalau boleh dijawab, ada beberapa pertanyaan. Ada orang yang mencoba untuk melakukan value investing, Ya. tapi belum berhasil. Kira-kira apa tips Bapak kepada investor yang belum berhasil melakukan value investing ini? Apakah dia sudah membeli saham yang tepat atau belum? Ya, betul-betul apakah dia membeli seperti yang tadi saya katakan, value investing itu adalah membeli Mercy harga Avanza. Jangan-jangan dia terbalik. Ya. Dia beli Avanza harga Mercy, itu yang banyak. Ya. Jadi tidak berhasil. Atau sudah berhasil tapi lama untuk kembali ke harga wajarnya. Cuman saya nggak tahu sih saham apa yang dia beli. Ya. Ya Pak. Kalau tahu saham apa yang dibeli, komentarnya jawabannya lebih enak, ya, lebih gampang, lebih mudah. Selama ini kita mengenal kisah sukses Pak Lo nih. Mungkin Pak Lo bisa cerita sedikit. Ada juga yang mungkin Pak Lo membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Tentu saja banyak Pak. Kan tadi saya sudah jelaskan. Pertama kali saya beli saham sudah rugi Pak. Kedua kali saya beli saham juga rugi Pak. Dan yang terakhir hampir saya tergeletak, hampir tergeletak ya. Saham yang saya beli turun banyak sekali. Untung saham itu bisa kembali. Kalau enggak, saya mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi untunglah bisa berbalik kembali. Tapi kejatuhan itu membuat saya dapat pelajaran yang sangat banyak. Kejatuhan itu saya mendapatkan pelajaran yang sangat banyak sekali. Untuk berhati-hati, jangan lagi membeli perusahaan yang punya tata kelola yang buruk. Ya. Pak Lo, ada satu pertanyaan terakhir. Kalau Pak Lo berkenan menjawabnya. Pak Lo berinvestasi di sebuah saham BMTR. Oh iya. Apa pertimbangan Bapak berinvestasi di saham ini, Pak? Pertimbangannya sederhana. Perusahaan kalau lihat PI hanya 3 kali, ya. Price to book hanya 0,3 misalnya. Harga saham sudah jatuh dari tertingginya dari 2.750 turun ke 200, sudah terdiskon 90% lebih. Kalau kita lihat anak perusahaannya MNCN itu 6 bulan masih menghasilkan laba 951 miliar. MNCN itu it is a wonderful company. Dia
di tengah pandemi 6 bulan masih menghasilkan laba 951 miliar ya. Tapi harga sahamnya terdiskon begitu besar. Dia punya wonderful company, Pak. Baik, terima kasih karena waktu juga sudah saatnya berakhir. Sobat investor Indonesia, kita sudah belajar banyak siang hari ini. Kita sangat beruntung belajar dari Pak Lo. Nah, sekarang saatnya untuk mempraktekkan. Jadi kita ingat-ingat bahwa kunci sukses berinvestasi ala Pak Lo Keng Hong adalah satu, ya, read, think, and invest. Jadi kita harus membaca, menambah knowledge, kita menganalisis, mencari saham yang bagus, kita bertindak membeli saham itu, kemudian kita harus tidur ya Pak ya, menunggu sampai saham itu kembali ke harga yang menurut kita bagus, kita jual ketika imbal hasil yang kita targetkan sudah tercapai, dan kita harus bisa mengontrol emosi kita. Harus ada kesabaran juga. Sobat investor Indonesia, semoga sesi ini berguna, bermanfaat, sehingga akan lahir Lo Keng Hong baru di masa yang akan datang. Pak Lo Keng Hong, terima kasih Pak atas sharing siang hari ini. Tuhan memberkati Pak, stay safe.